fermentan di seluruh Indonesia. Welcome back to Rumah Fermentan. Guys, ini video bagaimana cara kita untuk memperlakukan tanaman yang rimbun rumpun ya, dengan mata-mata tunas ataupun yang sudah banyak anaknya. Cara repottingnya bagaimana? Ini berlaku kalian memakai fermentan ataupun yang sebelumnya tidak pakai fermentan. Ditonton videonya, let's go! Oke guys, ini adalah Aglonema Red Panama ya, Red Panama sepertinya ya. Jadi ini Aglonema termasuk Aglonema yang gampang banget tumbuh subur ya guys. Buat kalian yang mau pelihara aglo gampang rimbun subur, ini salah satunya ya, Red Panama, karena dia nggak rewel. Dan ini dia sudah ada anaknya 1, 2, 3. Lalu sudah muncul juga 5 jarum guys ya. Sudah juga muncul 5 jarum, 1, 2, 3, 4 apa 5? 3 apa 4 ya? 1, 2, 3, 4 guys, sudah ada muncul 4 jarum lagi ya. Nih 4 ya. Dan itu akarnya udah naik-naik seperti ini. Dan ini anaknya muncul dari si anaknya ini. Tuh, coba lihat ya. Kayak gini ya fermentan itu memang. Nih. Jadi ini anaknya, sudah muncul anaknya lagi seperti ini. Tapi akarnya ini sendiri juga sudah penuh. Ini di pot ukuran 21 ya. Nah, sekarang di video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara repotting Aglonema yang rumpun ataupun yang sedang hamil tanpa kalian harus potong-potong. Caranya bagaimana ya? Ditonton videonya. Yang pertama, kita sediakan potnya yang ukuran lebih besar ya guys. Tuh ya. Ini dari 21 saya naikkan ke pot ukuran 25. Caranya gampang banget, gampang banget. Ini berlaku untuk kalian yang sudah memakai fermentan ataupun yang sebelumnya belum pakai fermentan ya. Ini ada fermentan yang masih fresh di sini. Saya keluarkan dulu. Tadi ini dijadikan tempat wadah media tanam yang masih fresh soalnya ya. Nih ya. Lalu ya, kalau kalian ini belum pakai fermentan sekalipun, cara perlakuannya sama. Oke, sama. Ini bagian dasar pot saya kasihkan fermentan cube. Nah, ini ya, saya kasihkan fermentan cube di dasar potnya. Lalu ya guys, perhatikan, saya itu nggak pernah buang-buang media ya. Saya tuh nggak pernah buang-buang media. Ini adalah cara pertama kalau kalian mau repotting ya, melakukan repotting tanaman kalian yang rumpun ataupun yang sedang hamil. Ini, coba lihat ya, akarnya aduh banyak banget ya. Kayak mana, kayak gini ya. Ini dasar potnya juga udah saya pakaikan cube guys. Dan coba lihat ya, memang ini dasar potnya saya pakaikan cube nih, ya. Ini di sini nih medianya basah terus guys. Nih ya, ini basah, cube itu basah. Tidak ada namanya alasan karena tanamannya itu basah ya, basah tanamannya jadi sakit jadi mati. Enggak ya guys, enggak berlaku itu ya guys kalau kalian pakai fermentan. Makanya yang saya bilang, tanamannya di reset, dibuat tanamannya jadi sehat ya. Caranya banyak banget ya, sudah saya sharing ya. Lalu ini saya taruh di bawahnya. Oke, saya taruh di bawahnya. Jadi medianya nggak ada yang saya buang. Lalu ini, Oke, ini ya cara repottingnya itu gampang banget. Aduh, berat juga ya guys ya. Kalau itu diangkat terus-terusan ya. Itu gampang banget. Yang pertama itu kalian sudah tinggal masukkan itu. Lalu yang ini ya, itu kalian tinggal hempas-hempas. Yang media bagian atas itu kalian turunin ke bagian bawah. Ya tuh. Dan ini nggak usah dirusak root sistemnya. Kalian jangan dibongkar-bongkar kayak gini, medianya jangan kalian buang ya. Ini jangan dirusak root sistemnya ya, kecuali ada yang busuk ya guys. Kecuali ada yang busuk. Kalau kalian bukan pakai fermentan di rumah, itu busuk pasti ya media.
Akarnya pasti ada yang busuk. Kalau ini pakai fermentan tidak ada yang busuk, guys. Main air terus tiap hari ya. Main air terus tuh, lihat. Gak ada yang busuk, guys. Ya ampun, guys, gak ada yang busuk. Satu pun gak ada yang busuk. Akarnya seger-seger, minta cari makan semua. Ya, dan akar yang penuh kayak gini, ini harus segera di repotting. Kenapa kalau nggak di repotting, Bu? Kalau ini nggak di repotting, akar seperti ini, apalagi sudah pakai fermentan ya, akarnya lapar terus tuh, lihat. Daunnya mau cari makan apa, guys? Ya, daunnya mau makan apa kalau nggak kalian repotting ke pot yang lebih besar? Jadi ini tinggal pindah ke pot yang lebih besar seperti ini. Ya, tuh seperti ini ya. Tinggal kita tambahkan sama media tanam fermentan yang fresh ya. Oke, saya udah ambil media tanam yang masih fresh ya. Ini masih fresh, guys, tuh. Ya. Tuh coba lihat fermentan tuh. Fermentan itu porus banget dan porus bergizi lagi ya. Crunchy bergizi. Bukan kayak kerupuk ya. Kalau kerupuk kan ada gizinya ya. Ini crunchy bergizi ya. Nah, kayak gini, kalian tinggal pilihkan pot yang lebih besar ya. Baru tinggal kita masukkan medianya yang masih fresh ya. Fermentan yang masih fresh tinggal ditambahin. Ini kejadian yang kemarin ya, itu saya panen si Big Mama, itu caranya kayak gini. Jadi nggak ada terbuang media itu ya. Bu, medianya tapi kan sudah padat. Iya, kalau udah padat terus gimana? Ya nggak apa-apa. Dia sehat aja kok, gitu. Ya kan, yang penting kalau misalnya memang dia udah minta potnya pindah ke yang lebih besar, harus segera dipindahkan yang lebih besar. Ya kan? Nah, ini seperti ini. Lalu tinggal kita tambah. Tinggal kita tambah dengan fermentan yang masih fresh. Oke, ini guys ya, udah saya repotting, tinggal kita siram. Jadi ini ya, medianya yang lama masih saya tetap bawa ya. Dan kalian tuh jangan telat repotting, kalau enggak tanamannya berbunga-bunga ya. Ini kayak gini nih. Ini ada bunganya nih, tuh. Ya. Ini kenapa dia berbunga? Dianya bukan hanya sekedar hamil ya. Tanaman itu kalau misalnya hamil tapi kita cukupkan gizinya, artinya nutrisinya terpenuhi, dia nggak akan berbunga, guys ya. Dia akan berbunga, cuman dianya berbunga itu saya bilang itu seperti tanda pause ya. Tanda pause di tanamannya. Jadi tanamannya itu bilang, "Stop dulu, kamu jangan tumbuh dulu pucuk daun barunya." gitu. Jadi akhirnya dia menumbuhkan bunga. Nah, itu karena apa? Nutrisi si tanaman itu kurang karena media tanamnya udah penuh dengan akar. Jadi waktunya kita untuk lakukan repotting. Jadi kalau tanaman ada bunga-bunga, cek jangan-jangan akarnya udah penuh. Kalau akarnya udah penuh apa? Dipindah ke pot yang lebih besar seperti red panama ini tadi ya. Ini tinggal kita siram ngocor. Setelah siram ngocor kita kasihkan dengan verliquid. Oke, ini dia red panamanya. Untuk kasus kedua, banyak yang sering banget bilang sama saya gini, "Bu, tapi saya nggak suka kalau medianya itu, media lamanya itu kan sudah mulai terdekomposisi, akhirnya jadi agak memadat. Terus caranya gimana, Bu? Saya kan pengen tanamannya itu tetap rimbun, tetap rumpun, tapi saya maunya medianya itu tetap fresh gitu. Caranya bagaimana gitu? Saya mau medianya tetap fresh." Nah, ini cara yang kedua. Jadi kalian bisa mengganti media tanamnya dengan catatan ya, yang ada di root systemnya itu jangan kalian ganggu gugat. Kita ambil dulu tanamannya ya. Nah, ini dia Aglonema restiana ya. Ini dia udah gede banget karena si pucuknya itu saya culik. Nah, ini ada pot. Ini potnya lebih besar daripada ini ya, guys. Kalian bisa lihat ya. Ini potnya lebih besar daripada pot putihnya. Ini akan saya repotting di sini.
sebentar dulu ya. Yang ini saya pindah dulu nih ya, penuh banget soalnya. Nah ini ya, si Restiana ini kan udah saya potong pucuk ya induknya. Lalu ini medianya seperti ini. Bisa kalian lihat lebih dekat ya. Nih medianya seperti ini. Tuh udah lama banget tuh ya. Dan ini akarnya udah naik-naik guys. Tuh akarnya udah naik-naik. Caranya ini sebenarnya bisa dua ya. Aduh kasihannya kekeringan banget nih akarnya nih. Ini caranya bisa apa? Kita bisa cuma tambahin sama medianya. Tapi ini sendiri kan dia udah full banget nih. Dan ini udah medianya udah lama ya. Tuh coba lihat nih ya, medianya udah lama, udah kalau kalian bilang udah nggak enak lah, nggak crunchy gitu ya. Padahal sebenarnya ini masih ada nutrisinya guys. Media-media kayak gini nih ada nutrisinya ya. Medianya kayak gini ada nutrisinya. Nah caranya itu bisa seperti ini. Pertama yang kalian siapkan adalah wadah ya, wadah untuk menyimpan medianya yang lama. Jadi medianya yang lama itu jangan kalian buang. Ini medianya masih bagus banget, masih bisa kalian pakaikan ke tanaman non aglo ya. Tanaman non aglo, ke aroid bisa, tinggal siram kocor sama kalian kasihkan verliquid. Atau misalnya punya tanaman tambulapot ya, itu bisa kalian masukkan ya. Nah ini saya pisahkan aja seperti ini. Nih. Kita pisahkan seperti ini. Lalu kita coba miringkan. Waduh, gede banget nih Restiananya. Waduh. Aduh guys ini gede banget ya. Nah seperti ini udah penuh dia di medianya yang lama ya. Nah ini caranya ya, yang tadi saya bilang kita nggak ngerusak root sistemnya dia ya. Ini nggak rusak root sistemnya dia. Yang aduh tapi ini apa namanya, yang daun bawahnya udah pada menguning nih. Udah pada menguning nih, kayaknya telat repotting nih saya nih. Tapi daun barunya kita lihat dulu. Kalau daun barunya masih besar, masih oke aja berarti. Oh daun barunya masih besar, masih oke. Kita tinggal repotting aja dia nih. Daun bawah-bawahnya kayak gini dibuang aja ya. Daun bawah-bawahnya mau dibuang nggak masalah itu. Karena nanti dia pasti akan menguning juga. Karena nanti kita akan tumpuk. Nah lalu ini kita turunin. Nah caranya gini guys, jangan dicuci ya, jangan dicuci guys, jangan dicuci, jangan dicuci. Kalau kalian cuci sama aja medianya semua kalian buang. Sedangkan akarnya ini sudah ada hidup di dalam sini gitu. Ini kan nempel sama bonggol tuanya tuh. Duh sayang banget ini kalau dibuang. Biasanya saya kayak gini ya, masih saya pakai lagi. Tapi kalau kalian pun mau supaya medianya tetap crunchy ya, ini ya kalian pakai ke tanaman lain ya guys. Tolong jangan dibuang ya. Ini fermentan bener-bener berharga, dan ini masih sangat baik kalian pakai ke tanaman lain ya. Tanaman lain pun akan subur pakai ini nih. Tuh ya. Nih. Ini medianya udah lebih dari 1 tahun ini guys ya, ini udah lebih dari 1 tahun. Bayangin aja tanamannya udah segede itu ya. Lalu ini kita hempas-hempaskan lagi ya, seperti ini ya. Aduh kasihannya sampai putus-putus saya hempas-hempasin. Coba guys, ini nggak ada yang lonyot nih akarnya nih ya, nggak ada yang lonyot akarnya. Oke, dah ya cantik ya. Yang ada akarmu mami potong semua jadinya ini ya. Nih, yang ini dimasukkan lagi sisanya setelah penghempasan terakhir ya. Waduh, hampir saja ya, hampir saja. Ini masukkan. Mungkin ibu-ibu yang nonton, bu, potnya gitu ya, kalau bisa teriak ya.
Ini masukkan di sini. Dan banyak yang seperti ini ya guys. Saya tahu kalian pasti banyak yang seperti ini. Sebenarnya bagus juga diganti full kayak gini. Kenapa bagus diganti full kayak gini? Tanamannya jadi makin gede ini daun. Tanamannya makin gede nih ya. Yang ini nggak kita buang ya. Nanti bisa dipakai ke tanaman lain. Oke? Ini saya turunkan dulu ya. Oke guys, akhirnya saya berdiri nih ya. Saya berdiri terus ini kontainer saya dari bawah itu saya bawa ke atas. Ya ini caranya gimana ya? Tadi kan itu medianya semua sudah saya pindahkan. Ini saya masukkan fermentan cube di bagian dasarnya. Kurang nih. Ya, ini saya masukkan fermentan cube di dasar potnya. Di dasar potnya kita masukkan fermentan cube. Lalu berikutnya adalah kita masukkan fermentan premium yang masih fresh. Ini dalam kontainer ya guys. Ini media saya di sini nih cepet banget nih habisnya nih satu kontainer nih. Pakai fermentan itu kayak gini guys. Tidak perlu takut ya. Tidak perlu takut. Kita happy banget. Waduh, crunchy. Enak banget. Ini tinggal kita masukkan aja. Fermentan premiumnya. Oke, kita masukkan. Di bagian bawah potnya itu kita bisa kasih sama pupuk slow release seperti ini. Ya. Kita kasihkan pupuk slow release. Lalu ini kita masukkan. Waduh, nak. Iya. Seperti ini. Aduh. Tar. Kurang tinggi. Akarnya saya hempaskan malah jadi copotan nih akarnya ya. Akarnya padahal putih-putih. Copot. Kurang nih. Tambahin lagi nih. Kalau terlalu terpendam nanti dia nggak cantik dilihat ya. Pelan-pelan ya, jangan buru-buru, alon-alon. Bayi besar ini soalnya, bayi besar guys. Nah seperti ini, baru tinggal kita masukkan sama fermentan yang masih fresh. Pastikan dia di tengah ya guys. Pastikan dia di tengah-tengah biar dia cantik. Lalu tinggal kita tambah sama fermentan. Tapi nanti kayak gini ya, kalau dianya diganti sama fermentan yang masih fresh kayak gini, waduh daunnya makin gede-gede. Dan ini bukan hanya sekedar dipindahkan ke dengan media yang baru, tapi ini juga kita kasih dengan kita buat di pot yang jauh lebih besar ya. Tuh, cakep. Selesai. Ini kontainernya saya turunkan dulu ke bawah ya, baru nanti kita siram. Oke, tinggal kita siram ya guys. Kita siram ngocor. Mandi tanamannya. Waduh, akarnya udah sampai ke atas ini. Aduh, kasihannya kamu, akar. Biar jangan lagi akarnya ngamuk-ngamuk ya.
Gak dapat makan dia. Oke, lalu tinggal kita kasih sama verliquid ya guys. Ini tinggal kita kasihkan ke tanamannya, ke daunnya boleh, ke medianya ya. Ini tanaman segede ini nih mau dikasih 1 liter juga nggak masalah dia. Tuh, selesai. Ini dia Agonema restiananya yang sudah di repotting. Cantik ya. Oke, itu video kita hari ini guys. Terima kasih yang sudah nonton ya. Dan buat kalian mudahan bermanfaat media bekasnya tadi itu bisa kalian pakai ke tanaman lain ataupun ke tanaman tambula pot, atau kalau kalian punya tanaman pohon besar di rumah, misalnya pohon mangga, pohon jambu, apapun itu ya, yang ditanam di tanah, kalian bisa sebar fermentan bekas itu di atasnya, karena itu akan membuat tanah kalian menjadi subur ya, karena itu sendiri kan bahan organik yang sudah difermentasi dengan baik ya guys. Jadi dia pasti akan terdekomposisi secara sempurna dan perlahan ya, nggak langsung membusuk gitu ya. Lain cerita kalian kalau misalnya pakai sekam mentah terus kalian pakai langsung jadi media tanam, biasanya dia membusuk dan bahkan mengundang mikroorganisme jahat. Tapi fermentan tidak ya. Itulah kelebihan dari fermentan media tanam fermentasi yang sudah diproses secara sempurna. Oke, itu aja video kita hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, dan jangan lupa di like videonya kalau kalian merasa video ini bermanfaat, dan di share ke teman-temannya yang lain di seluruh platform sosial media kalian. Yang belum follow IG-nya Fermetan, jangan lupa di follow IG-nya Fermetan dan TikTok-nya Fermetan. Oke, terima kasih. See you next video guys. Salam sehat, salam hijau, happy gardening with Fermetan. Sarangi.